Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Baiknya Maulin dengan NIM 24095111118. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan case-based learning yang berjudul Analisis Rendahnya Tingkat Kebuntingan pada Peternakan Babi akibat Ketidaktepatan Teknik Inseminasi Buatan. Melalui studi kasus ini, saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan inseminasi buatan pada peternakan babi serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kebuntingan. Pertama adalah latar belakang. Produktivitas peternakan babi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan reproduksi induk. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi adalah inseminasi buatan atau yang biasa kita kenal dengan IB. IB memiliki berbagai keuntungan seperti memanfaatkan pejantan unggul, meningkatkan mutu genetik, mengurangi biaya pemeliharaan pejantan, dan menekan resiko penularan penyakit reproduksi. Namun, keberhasilan IB tidak hanya bergantung pada kualitas semen, terdapat faktor lain seperti ketepatan deteksi birahi, waktu inseminasi, teknik pelaksanaan, kondisi induk, dan juga manajemen pemeliharaan yang mana ini sangat menentukan keberhasilan dari IB itu sendiri. Jika salah satu faktor tersebut tidak optimal, maka angka kebuntingan dapat menurun dan menyebabkan kerugian bagi peternak. Selanjutnya adalah deskripsi kasus. Pada kasus ini, sebuah peternakan babi telah menerapkan program inseminasi buatan untuk meningkatkan produktivitas reproduksi. Namun, selama beberapa periode reproduksi, tingkat kebuntingan yang diperoleh masih berada di bawah target peternakan. Beberapa induk mengalami repeat breeding, yaitu kembali menunjukkan tanda-tanda birahi setelah dilakukan inseminasi. Menariknya, kualitas semen yang digunakan dinilai baik dan tidak ditemukan gangguan reproduksi yang berarti pada induknya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penyebab kegagalan berasal dari faktor manajemen seperti deteksi estrus, waktu inseminasi, teknik pelaksanaan, maupun kondisi dari induk itu sendiri. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama. Pertama, apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan pada babi? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan? Ketiga, mengapa tingkat kebuntingan masih rendah meskipun kualitas semen sudah baik? Dan keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program inseminasi buatan. Tujuan dari pembahasan ini adalah menganalisis penyebab rendahnya tingkat kebuntingan serta memberikan solusi berdasarkan prinsip manajemen reproduksi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pertama, pengertian dan tujuan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan teknik memasukkan semen pejantan ke dalam saluran reproduksi induk betina menggunakan alat khusus tanpa melalui perkawinan alami. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, memanfaatkan pejantan unggul secara optimal, memperbaiki kualitas genetik keturunan, mengurangi biaya pemeliharaan pejantan, serta mengurangi resiko penyebaran penyakit reproduksi. Oleh karena itu, inseminasi buatan menjadi salah satu teknologi reproduksi yang banyak sekali diterapkan pada peternakan babi modern. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Jadi, keberhasilan inseminasi buatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah ketepatan deteksi estrus atau birahi. Jika waktu birahi tidak dikenali dengan tepat, maka inseminasi dapat dilakukan di luar waktu ovulasi.
Faktor kedua adalah waktu inseminasi yang harus disesuaikan dengan waktu pelepasan sel telur. Selanjutnya adalah kualitas semen yang meliputi motilitas, viabilitas, dan cara penyimpanannya. Selain itu juga teknik inseminasi yang benar serta kondisi tubuh induk yang sehat dengan status nutrisi yang baik juga sangat menentukan keberhasilan dari kebuntingan itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis kasus. Jadi berdasarkan kasus yang tadi diketahui bahwa kualitas semen berada dalam kondisi baik dan tidak ditemukan adanya gangguan reproduksi pada induk. Dengan demikian, kemungkinan penyebab dari rendahnya tingkat kebuntingan itu bukan berasal dari kualitas semen tetapi dari faktor manajemen reproduksi. Beberapa kemungkinan penyebab antara lain deteksi estrus yang kurang tepat, terus waktu inseminasi yang tidak sesuai dengan ovulasi, tingkat inseminasi yang kurang optimal, kondisi induk yang kurang ideal, serta manajemen pemeliharaan yang belum maksimal, di mana faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan fertilisasi tidak terjadi secara optimal, sehingga induk mengalami repeat breeding. Selanjutnya adalah solusi. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan program inseminasi buatan, terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan ketepatan dalam mendeteksi estrus melalui pengamatan yang lebih rutin. Kedua, menentukan waktu inseminasi yang sesuai dengan waktu ovulasi. Ketiga, meningkatkan keterampilan inseminator melalui pelatihan. Dan selain itu juga tentu saja kualitas dan penanganan semen harus tetap dijaga, kondisi tubuh induk dipertahankan dalam kondisi optimal melalui manajemen pakan yang baik, serta dilakukan pencatatan reproduksi secara rutin, di mana ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi program. Selanjutnya adalah saran. Oke, jadi sebagai saran, peternakan sebaiknya menerapkan SOP atau standar operasional prosedur dalam pelaksanaan inseminasi buatan, melakukan pencatatan reproduksi secara rutin, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil inseminasi. Jadi, dengan langkah-langkah tersebut tentunya diharapkan tingkat kebuntingan dapat meningkat dan produktivitas peternakan menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, maka inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas peternakan babi apabila diterapkan dengan manajemen yang baik. Keberhasilan IB tidak hanya bergantung pada kualitas semen, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan deteksi estrus, waktu inseminasi, teknik pelaksanaan, kondisi induk, serta manajemen pemeliharaan. Pada kasus ini, rendahnya tingkat kebuntingan kemungkinan disebabkan oleh faktor manajemen reproduksi, terutama ketidaktepatan waktu inseminasi dan teknik pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu, perbaikan pada aspek manajemen reproduksi, pelatihan inseminator, serta pemantauan kondisi induk itu menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan keberhasilan program IB. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.